cara-cara yang mungkin harus diterapkan mulai dari perkuliahan ini supaya nanti pada saat kita memasuki dunia kerja itu istilahnya nggak kaget. Saya lihat memang kemampuan kita untuk beradaptasi sekarang ini harus lebih bagus. Kalau enggak ya tanda kutip kita ketinggalan. Bahwasannya memang capability diri itu harus dipersiapkan dari awal. Kita yakin dan semangat untuk bisa meraihnya itu sepertinya memang semua akan bisa membantu mengarahkan ke sana. Semesta itu akan bisa mensupport juga. Halo Sobat Karir, kembali lagi di podcast Sudut Pandang, di mana kali ini kita akan melihat berbagai sudut pandang dari orang-orang yang luar biasa di Universitas Brawijaya. Bersama saya Mayang Ayunani, dan di kesempatan kali ini kita akan ngobrol dengan salah satu alumni Universitas Brawijaya yang pastinya keren dan menginspirasi kita semua. Tentunya kali ini sudah hadir narasumber yang bisa dikatakan sebagai seorang birokrat yang tentunya nanti akan berbagi cerita mengenai kehidupan kampus hingga menuju karirnya. Langsung saja kita sambut Bapak Dr. Ahmad Zulfikar Nur Rahman, STMT. Selamat datang Bapak di podcast Sudut Pandang kali ini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Lancar ya tadi Bapak perjalanannya selama menuju ke sini. Kantornya dekat dari sini. Oh, kantornya dekat. Oke. Bapak, nah ini Bapak Zulfikar merupakan seorang birokrat ya, merupakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, betul Bapak? Siap. Nah baik, selama menuju karirnya pastinya akan ada gejolak-gejolak ya Bapak. Namun sebelum itu kita akan memulai dengan latar belakang dari Bapak Ahmad sendiri nih. Bagaimana sih nantinya Bapak Ahmad ini menjadi anak keberapa, lalu bagaimana background pendidikannya selama ini. Bisa langsung disampaikan kepada teman-teman karir supaya nantinya kita bisa lebih kenal lagi dengan mereka. Silakan. Baik ya, selamat pagi semua. Perkenalkan saya Ahmad Zulfikar Nur Rahman. Saya anak pertama dari 4 bersaudara dan saat ini sudah memiliki 2 putra, dan posisi sekarang saya bekerja di pemerintah Kabupaten Malang di Dinas Lingkungan Hidup. Saya juga merupakan UB lover ya, jadi mulai dari S1, S2, S3 saya di UB. Di S1 saya dulu di arsitektur, di Fakultas Teknik, kemudian S2 kebetulan juga melalui beasiswa LPDP di Magister Teknik Sipil UB, konsentrasi manajemen konstruksi, dan yang terakhir kemarin di sekolah pasca sarjana di Doktor Ilmu Lingkungan. Oke, wow, luar biasa. Untuk menjadi seorang UB lovers ini dapat dikatakan, kenapa pada akhirnya Bapak memilih untuk berkuliah di Universitas Brawijaya dan memilih program studi tersebut? Apakah memang tuntutan dari keluarga atau mungkin memang saya dari dulu pengen kuliah di sini karena UB itu ada apa mungkin seperti itu? Kalau yang S1 dulu memang saya melihat jurusan yang cukup favorit ya, arsitektur, setelah kedokteran, jadi ya cukup bagus lah untuk bisa diambil, dan saya juga memang ada passion juga di sisi teknik ya, jadi mungkin bisa tersalurkan juga nanti ketika berkarya gitu kan. Kemudian yang di S2-nya ini karena kami sudah posisi sudah bekerja waktu itu di Dinas Cipta Karya di Kabupaten Malang, dan skop pekerjaan itu lebih ke arah manajerial terkait konstruksi, maka kami ambil konsentrasi manajemen konstruksi, jadi biar linear lah dengan pekerjaan sehari-hari. Kemudian yang S3-nya kebetulan kami juga berpindah di sektor lingkungan hidup, maka kami lihat juga kayaknya perlu juga nih lebih perdalam lagi terkait dengan kajian-kajian dan teori terkait lingkungan. Akhirnya diputuskan untuk mengambil di Doktor Ilmu Lingkungan. Oh, wow, luar biasa. Berarti Bapak ini bisa dikatakan sebagai teknik garis keras ya? Ya. Oke, tapi ngomong-ngomong, biasanya anak teknik itu kan dikenal sebagai, keren. Kadang ada juga yang bilang, aduh teknik itu red flag gitu. Bapak relate nggak sih dengan hal tersebut pada zaman dulu? Kalau ya zaman S1 dulu memang ya. Oh iya. Terutama ketika kita, ya ini mungkin sudah enggak berlaku ya di era sekarang. Kita di era-era ospek waktu itu kan di Probin Maba namanya kalau zaman saya. Itu pastilah kita ada
tanda kutip ada ego Oke. fakultas lah di sana. Tapi sejauh kami waktu kuliah di Fakultas Teknik ini memang ya bermacam-macam karakter teman-teman anak teknik. Yang jelas memang disiplin itu kuat sekali di teknik. Dan ini juga yang saya pegang sampai dengan lulus dari semua studi saya itu selesai tepat waktu. Alhamdulillah. Memang kalau nilai lah yang penting aman lah gitu ya. Gitu ya. Tapi kita akan kejar standar target yang sesuai waktunya. Jadi itu cuma S1 dulu 4 tahun, S2 karena juga beasiswa jadi harus dituntut tepat 2 tahun dan S3 kemarin pas 4 tahun. Oke. Kalau misal di teknik itu kan kenal juga ketat kan Pak ya, masuk fakultas teknik itu. Susah nggak sih Pak dulu dapat nilai, istilahnya nilai A gitu? Karena sedikit banyak yang bilang kalau aduh dapat nilai A di teknik itu susah, dapat B aja udah alhamdulillah gitu. Ya, saya dulu malah yang di arsitek itu nilai itu sangat ekstrim ya untuk bisa mendapat nilai bagus. Kalau memang kita secara kemampuan, secara passionnya juga dapat di sana, secara skillsnya juga. Nah, untuk bisa ngejar itu sangat susah sekali. Apalagi ketika berbicara deadline ya. Mungkin di fakultas yang lain berbeda. Tapi yang saya rasakan di arsitek itu kita bisa hidup 24 jam. Karena kalau kita sudah berbicara deadline, apalagi tinggal besok gitu, sudah tidak mungkin lagi kalau nggak dikerjakan malam harinya. Berarti sudah terbiasa lah. Tapi itu juga menjadi habit ketika kita sudah dimasuk di dunia kerja ya kita seringnya juga bertemu deadline gitu. Jadi sudah mungkin dilatih ya di zaman perkuliahan. Jadi ketika di dunia kerja ini sudah terbiasa. Oke, berarti memang ini juga berkesinambungan dengan manajemen waktu ya Pak. Bagaimana kita bisa membagi antara perkuliahan mungkin dengan kegiatan. Nah, masuk ke dalam kegiatan kampus nih Pak. Kalau tadi dikatakan bahwa teknik itu ketat untuk mendapatkan nilai juga lumayan cukup ekstrim dalam mencapainya. Apakah Bapak memang hanya fokus ke akademik atau mungkin Bapak mengikuti organisasi gitu selama kuliah di Universitas Brawijaya khususnya pada saat S1 ya Pak? Jadi waktu S1 itu mungkin ya karena baru beranjak dari era sekolah ya, dari masa sekolah. Lebih banyaknya sih memang fokus ke akademik. Tapi begitu sudah di S2, apalagi yang S3 kemarin ini, saya melihat yang lebih utama itu adalah network. Jadi membangun relasi dengan berbagai level ya, berbagai aspek-aspek juga yang mungkin bisa berguna nanti ketika kita bekerja itu sangat penting sekali. Dan kami juga waktu ini, beberapa tahun terakhir ini, sangat merasakan ketika kita sudah bisa menjalin kerjasama atau networking dengan beberapa pihak, tidak hanya di Indonesia tapi dengan luar negeri itu benefitnya luar biasa sekali. Baik di sisi karir, kemudian juga ada informasi, terutama informasi yang penting. Saya 2 kali dapat beasiswa course ke Denmark. Dan ini juga sebenarnya tidak 100% murni karena ya jago, enggak. Cuma ya karena kita ada relasi, kemudian ada ya kolega yang punya akses, nah itu akhirnya mendapat kemudahan untuk memperoleh itu. Oke, berarti memang penting ya dari awal networking. Nah, lalu bagaimana akhirnya kita dapat menimbulkan strategi yang tepat nih Pak untuk membangun networking tersebut? Sering apa ya? Kalau saya sering basa-basi branding ya. gitu. Enggak, artinya kita juga harus membranding kita sendiri. Ya kita bisa manfaatkan kalau di era sekarang ada medsos, ada platform portofolio digital seperti LinkedIn. Nah itu kan aset yang bisa kita gunakan untuk membrandingnya. Di samping itu juga dengan melalui platform tadi kita bisa mengenal banyak orang juga. Sesuai yang kita inginkan, misalkan kita bergerak di bidang konstruksi ya kita fokus untuk mencari relasi di sektor konstruksi. Kalau saya di lingkungan yang kita inginkan apa. Tapi yang saya rasakan betul, apalagi di era sekarang, itu lebih ke arah cara kita berkomunikasi sebenarnya. Termasuk skill komunikasi juga. Jadi misalkan untuk kolega-kolega yang sifatnya internasional gitu ya, kita memang harus poles untuk bisa lebih memperdalam cara ngomong bahasa Inggris gitu. Terus juga public speaking, apalagi di posisi saya sekarang ini adalah pejabat publik, jadi ya
mau tidak mau walaupun ya tidak sempurna gitu, tapi kita harus belajar terkait komunikasi. Oke, nah itulah rekan karir pentingnya branding dan juga public speaking itu menjadi dua hal yang tidak bisa terpisahkan ya. Apalagi menjadi seorang birokrat atau mungkin public figure, bisa dibilang dikatakan seperti itu, memang branding ini dapat mengantarkan kita kepada networking sehingga ini akan memunculkan banyak sekali kesempatan-kesempatan yang bisa kita manfaatkan sehingga dapat mempermudah segala kegiatan kita. Nah, setelah tadi kita berbicara mengenai kehidupan di kampus nih, mulai dari Bapak mendapatkan nilai bagaimana, lalu fokusnya ke akademik, lalu bagaimana sih Pak setelah kehidupan after graduate ini? Tentunya dalam meniti karir ya, apakah dari awal memang sudah ditempatkan di di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang atau mungkin pada awal-awal dulu masih merintis atau bekerja dengan orang mengikuti seperti itu? Kalau dari milestone-nya sih memang sebelum masuk di ASN, itu saya juga ikut di beberapa perusahaan di luar Malang juga. Jadi kita merantau lah istilahnya begitu. Tapi lebih banyaknya sebenarnya untuk mencari pengalaman saja. Sambil ya memang kita cari peluang yang lebih baik, Setelah di ASN pun kita juga tidak bisa hanya berdiam diri. Jadi upgrading capacity itu perlu. Salah satunya juga yang paling mudah untuk mendapatkan itu dari membaca sebenarnya. Jadi habit untuk membaca itu sebenarnya sangat banyak sekali manfaatnya. Tidak hanya terkait dengan informasi yang didapat dari buku itu, tapi ya cara pola berpikir kita juga bisa terasah dari sana. Apakah dulu juga mengikuti semacam sertifikasi gitu Pak? Oh, saya sering kali. Terakhir kemarin, alhamdulillah juga tahun kemarin ikut short course di Australia, di Australian Award Indonesia. Karena ya bisa mungkin kalau ada peluang sertifikasi atau workshop atau course itu kita incar. Jadi saya seperti course seeker gitu ya. Sering-sering cari di internet, sering cari informasi dari relasi gitu. Harapannya memang bukan hanya kita karena ingin ya sekalian keluar, enggak. Tapi itu juga penting ketika kita berhadapan atau menghadapi sebuah permasalahan. Ini semakin banyak informasi atau pengalaman yang kita punya, itu sudut pandangnya semakin bagus gitu, perspektifnya semakin luas. Jadi ketika berbicara seperti apa nanti solusinya ini, kita punya banyak alternatif. Jadi tidak hanya fokus dengan cara satu saja gitu. Ya seperti kalau kita ibaratnya perang itu amunisinya lebih banyak gitu. Makanya untuk upgrading itu penting sekali. Nah tadi sempat dikatakan bahwa awalnya memang mengikuti perusahaan terlebih dahulu, terus kenapa pada akhirnya memutuskan menjadi ASN? Apakah memang di perusahaan ini dapat dikatakan, aduh kayaknya bukan passion saya deh di perusahaan ini gitu? Kalau dulu sih memang secara persentase orang pasti lebih melihat ASN itu lebih safe ya dalam segi karir. Kalau sudah masuk sudah istilahnya dalam kutip aman. Nah saya juga waktu di perusahaan itu merasakan secara salary juga fluktuatif ya, volatile sekali tergantung jobnya, itu job desk-nya gitu kan. Karena saya di konstruksi waktu itu. Kemudian juga kita melihatnya ya ada keinginan lah kita ada kontribusi gitu kan. Waktu kami di S2 dulu juga ada pengarahan waktu join di LPDP memang kalau bisa kita juga harus memberikan kontribusi lah kembali ke negara. Dalam artian juga karena kita warga negara, jadi kita harus bisa memberikan kontribusi. Nah, saya lihatnya ini di ASN ini. Jadi ketika sudah di jalur ASN ini, target saya apa nih yang saya bisa hasilkan, yang artinya juga bisa memberikan manfaat untuk negara gitu atau minimal untuk masyarakat gitu. Berarti memang terdengar sangat mulia ya memang tujuannya untuk menjadi ASN ini luar biasa. Lalu bagaimana sih Bapak perjalanannya untuk menuju ASN? Awal mulanya apa sih langkah yang harus kita ambil untuk akhirnya dapat mengikuti jejak Bapak seperti itu? Sebenarnya passing grade-nya kan di ujian ya waktu itu ya, fokus di sana sebenarnya. Kalau terkait dengan pengembangan karir setelahnya, itu mengikuti sih. Ada faktor nasib juga sebenarnya di sana. Kita tidak bisa memungkiri itu juga ya. Tapi artinya kalau dari pemahaman kami ya disclaimer, yang penting kita yakin dan semangat untuk bisa meraihnya itu sepertinya memang
semua akan bisa membantu mengarahkan ke sana. Semesta itu akan bisa mensupport juga. Jadi yakin dulu lah, yang penting yakin dulu nanti. Istilahnya kalau misal jodoh pasti dapat gitu ya Pak. Begitu. Oke, lalu kalau semisal tadi berpacu pada nilai ujian ya Bapak, apa sih yang mungkin dipelajarin pada saat tes pada saat itu? Kalau nilai itu sebenarnya relatif ya, artinya itu kan hanya untuk mengukur kemampuan. Tapi kalau dilihat lebih jauh sebenarnya, kalau menurut saya, ini disclaimer lagi ya, itu lebih kepada melatih kita untuk mengambil keputusan sebenarnya. Apalagi kalau kita ngomong arsitektur ya, sekalinya gambar, tidak mungkin ketika diimplementasikan terus nggak cocok ini, diganti saja. Itu pasti akan merubah total kan begitu. Secara anggaran juga jadi nambah. Jadi kemampuan untuk atau insting untuk mengambil keputusan itu dilatih di beberapa mata kuliah yang memang saya rasakan setelah di dunia kerja itu ya, oh ini ternyata arahnya ke situ. Jadi yang setelah kita rasakan itu baru setelah lulus gitu. Kalau mungkin waktu kuliah ya kita karena ya hanya mengejar nilai gitu kan. Iya betul. Ya fokusnya di nilai, tapi begitu sudah di dunia kerja memang pengambilan keputusan, kemudian juga cara mengatur waktu, manajerial waktu itu sangat penting sekali, memang bisa impact-nya ke sana. Wow, itu rekan karir, ternyata pengambilan keputusan pada saat nanti kita memasuki dunia kerja itu sangatlah dipertimbangkan sehingga rekan karir saat ini bisa mempersiapkan ya mungkin Bapak bagaimana cara mengambil keputusan yang baik, bagaimana strategi untuk membangun networking, bisa memulai mungkin dari organisasi ya Bapak di kampus, itu juga menjadi salah satu faktor yang penting untuk kita dapat menciptakan sosial hidup, lalu kita dapat bertukar ide, kita juga dapat berbagi sudut pandang sehingga dari situ memunculkan hal-hal baru yang bisa kita dapatkan untuk pengembangan diri, khususnya untuk pengembangan karir. Nah, selama berkarir nih Bapak, tantangan apa yang dihadapi dalam menuju istilahnya kesuksesan sehingga menjadi posisi saat ini? Ya, ini sih ya, karena era sekarang sudah berbeda jauh dengan waktu saya awal-awal dari jadi ASN. Sekarang lebih ke era digital, kemudian pengaruh luar itu juga sangat besar sekali di dunia kerja. Artinya kita harus bisa menyesuaikan. Mungkin permasalahan ini berbeda dengan generasi yang berbeda ya, karena saya masuk milenial. Mungkin di Gen Z juga berbeda, di Gen Alpha juga berbeda. Tapi yang saya lihat memang kemampuan kita untuk beradaptasi sekarang ini harus lebih bagus. Kalau enggak ya tanda kutip kita ketinggalan. Gitu. Sebagai contoh kemarin juga terkait dengan di kami ya, di Dinas Lingkungan Hidup ini, sektor persampahan ini kan menjadi satu wacana tersendiri sekarang. Nah, kita melihat tidak hanya bagaimana cara menyelesaikannya melalui cara-cara konvensional, maka diperlukan pendekatan yang lebih advance istilahnya gitu. Nah, itu kita dapatkan juga itu tadi, networking, kemudian juga capacity building, sehingga informasi-informasi baru itu menjadi modal kita untuk bisa, perspektif kita lebih luas lah untuk bisa melihat sebuah permasalahan seperti itu. Oke, wow, luar biasa sekali ya rekan karir. Nah, apakah memang ada istilahnya tips and trick atau mungkin strategi khusus nih Bapak dalam mempersiapkan karir after graduate mungkin gitu? Kalau saya pribadi lebih cenderung untuk bisa menguatkan portofolio kita. Jadi ya itu tadi, sebanyak mungkin kita membuat prestasi atau paling tidak mengekspos keahlian-keahlian kita sehingga orang melihatnya itu kita punya value gitu. Kita punya sesuatu yang istimewa dibandingkan ketika memang kalau kita berbicara dunia kerja kan ini sifatnya kompetisi. Jadi kita memang harus menunjukkan kita mempunyai sesuatu yang lebih dari yang lain. Jadi di situ sebenarnya kalau saya pribadi ya mungkin tiap-tiap orang punya konsep sendiri-sendiri. Nah, sesuai pengalaman Bapak sendiri nih, apa sih yang mungkin perbedaan yang sangat signifikan pada saat kuliah dan juga saat meniti karir di dunia kerja itu, bagaimana cara kita untuk survive, mungkin tips ataupun cara-cara yang mungkin harus diterapkan mulai dari perkuliahan ini supaya nanti pada saat kita memasuki dunia kerja itu istilahnya nggak kaget gitu loh Pak.
Ya kalau kuliah itu kan memang tanda kutip masih berlatih ya kita. Iya, Artinya ketika melakukan kesalahan masih ada peluang untuk mengkoreksi. Tapi kalau di dunia kerja, apalagi yang sudah ada implikasi hukum di sana, itu tidak boleh kita sembarangan untuk bisa mengeksekusi gitu kan. Harus ada pertimbangan terlebih dahulu, harus ada perencanaan sebelum itu, juga harus ada istilahnya kalau di kami itu kita lakukan ya diskusi dulu lah, atau istilahnya exposure. Jadi sehingga tidak hanya dari satu arah saja. Jadi ini dinilai dari berbagai arah. Baru kita tahap implementasi. Jadi kalau mungkin rekan-rekan semua masih di bangku perkuliahan ini jangan ragu lah untuk bikin kesalahan gitu kan. Karena masih ada kesempatan untuk memperbaiki gitu. Dan itu juga setelah kita melakukan kesalahan kan pasti kita tahu kan, oh salahnya di sini. Nah, itu juga menjadi poin yang bagus untuk bisa mengkoreksi gitu. Nah, karena sudah di dunia kerja, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk pasti dimarahin kalau misalnya salah, Pak, dievaluasi gitu. Nah, itulah rekan karir memang sangat penting sekali untuk kita berani mencoba istilahnya, Pak. Jangan takut salah, bahwa ini juga menjadi poin untuk kita melatih kesiapan diri kita dalam menghadapi dunia kerja yang pastinya nanti akan sangat jauh ya, berbeda dengan dunia perkuliahan, apalagi kita juga sudah memiliki istilahnya tanggung jawab yang harus kita selesaikan, kita juga harus berkecimpung dengan banyak orang, kita juga harus membawa nama baik perusahaan ataupun organisasi ya pastinya Bapak. Nah, lalu berbicara dengan pekerjaan nih Bapak, apa sih yang dirasakan selama ini setelah Bapak menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup ya di Kabupaten Malang, apa perubahan yang signifikan yang terjadi di kehidupan Bapak? Saya pernah membaca di sebuah buku itu, memang kalau pernah dengar ya, teori kompor. Teori kompor? Ya, belum pernah dengar ya? Belum. Jadi ada 4 kompor. Yang itu satu itu karir, satu itu keluarga, satu itu apa ya, saya kok lupa. Antara teman atau relasi lah, dan satunya itu kayaknya leisure time atau apa, waktu kita. Jadi kalau kita fokus di satu kompor, yang lain pasti mati. Ini bukan kita menjustifikasi bahwa ketika kita fokus di karir yang lain enggak. Makanya di teori itu disebutkan daripada kita fokus dan yang lainnya mati, satunya lah, misalnya fokus di karir kayak Elon Musk ini kan kita tahu. Lebih baik ya kita mati hidupnya gantian gitu kan. Dan kita fokus mana memang yang setidaknya itu tidak boleh mati. Nah, kalau saya sih fokusnya di keluarga ya, karena memang ini yang jadi fundamental tujuan hidup lah. Jadi ketika kita berbicara karir, yang akhirnya kita tidak bisa luang waktu, tidak bisa hang up sama teman. Mulai yang lain redup, kita yang karir ini kita cooling down, bergeser yang lain. Jadi mati hidupnya bisa stabil gantian gitu. Jadi memang ada banyak hal yang ketika sudah masuk di dunia kerja, apalagi waktu yang begitu sudah 24 jam itu kayak kurang. Itu yang perlu kita atur secara bijak gitu. Nah, di tengah kesibukan Bapak nih, bagaimana Bapak mengatur itu semua supaya apa yang tadi dikatakan seperti kompor itu bisa bergantian hidup dengan adil lah, istilah seperti itu, Pak? Ya, kalau terkait dengan di sektor karir atau di pekerjaan, memang kita sebisa mungkin bisa mendelegasikan kepada tim. Jadi lebih kepada teamwork ya. Saya sendiri kalau di kantor itu lebih senang itu disebut sebagai team leader daripada atasan gitu kan. Artinya kita bisa masuk di semua lini untuk berkolaborasi lah antar satu sama lain. Jadi itu juga bisa meringankan beban tadi. Nah, ketika sudah di luar jam kerja, nah ini baru kita yang membagi yang lain-lain tadi. Kalau tadi kembali, saya kan fokus di keluarga, jadi prioritas di sana dulu. Ketika masih ada sisa ya udahlah kita. Dan saya juga ada hobi juga gitu kan, jadi ya masih bisa lah kita spelling waktu di situ.
Oke, berarti masih istilahnya life balance lah ya Pak, seperti itu. Nah, tadi kita sudah berbicara mengenai kehidupan di kampus, lalu bagaimana akhirnya meniti karir hingga berada di posisi yang saat ini. Bagaimana tadinya Pak Ahmad ini juga melakukan strategi-strategi terkait teamwork, lalu juga networking, sosial media, branding dan lain sebagainya. Nah, itu tadi sedikit gambaran mengenai bagaimana sih akhirnya nanti kehidupan kerja life after graduate itu, bahwasannya memang kehidupan kerja ini bisa dikatakan sebuah challenge yang sangat ekstrim lah, bisa Ya, dikatakan seperti itu. Apalagi dalam kita memutuskan untuk, oh kita itu ingin berkarir ke arah mana sih, kita ingin masuk ke bidang apa dan lain sebagainya. Dan ini adalah pertanyaan terakhir, bagaimana harapan nih dari Bapak Ahmad sendiri untuk rekan-rekan karir yang saat ini yang masih duduk di bangku kuliah atau ya. mungkin baru lulus nih, untuk akhirnya nanti dapat menemukan pekerjaan yang istilahnya bisa disukai, atau pekerjaan yang mungkin akan menolong atau mensejahterakan hidupnya gitu. Em, Disclaimer lagi ya, Iya, ini dari sudut pandang saya. Kalau saya lebih memilih pekerjaan itu yang memang kita juga suka. oke. Walaupun memang pilihan itu privilege ya, tidak semua orang bisa Iya mendapatkannya. betul. Tapi kalau kita bisa bekerja dengan sesuai yang kita, sesuai passion kita, sesuai yang kita harapkan, itu waktu itu kayak enggak kerasa gitu loh. Jadi Oke. kalau kita mungkin ngerjakan, kalau saya dulu saya gambarkan ya, desain misalnya, desain Iya. rumah gitu kan. Kalau kita nggak suka ya mungkin 1 jam, 2 jam sudah bosen. Mhm. Tapi kalau ya memang passion kita di sana, sudah selesai pun kadang kita utak-atik lagi gitu kan. Oh ini kurang bagus, ini kurang bagus. Jadi karena kita senang, jadi nggak kerasa secara waktu. Tapi kembali lagi ya itu Iya. tidak semua orang bisa. Tapi harapannya memang untuk bisa mendapatkan itu kembali kepada capability kita untuk Mhm. bisa lebih baik ke depannya. Salah satunya tadi ya upgrading skill, soft skill, terus hard skill itu juga bisa dijadikan alat untuk kita meraih pekerjaan yang memang kita inginkan itu. Oke, wow, luar biasa sekali pesan dari Bapak Ahmad ini, bahwasannya memang capability diri itu harus dipersiapkan dari awal, bahkan saat kita masih awal masuk ke dunia perkuliahan, bahkan kalau bisa sebelum itu ya Bapak, kita sudah harus membangun pondasi itu supaya memang kita siap menghadapi dunia pekerjaan yang nantinya akan sangat banyak sekali tantangan-tantangan dan juga gejolak atas pertimbangan mungkin keluarga, teman, pekerjaan, bahkan hingga hobi tadi ya Bapak. Memang kegiatan seperti pengembangan diri, terus mengikuti sertifikasi itu juga sangat penting. Jadi bagi rekan karir yang ingin meningkatkan skill-nya, bisa mencari informasi-informasi ya terkait sertifikasi supaya nanti itu menjadi bekal saat teman-teman lulus dan sudah siap di-apply ke dalam pekerjaan yang diinginkan. Nah, sekian obrolan kita hari ini Bapak Terima kasih. mengenai bagaimana pada akhirnya kehidupan after graduate ini yang tentunya sangat banyak sekali gejolak, yang juga memberikan inspirasi bagi teman-teman untuk dapat mempersiapkan diri lebih matang lagi. Oke, itulah rekan karir, sampai jumpa di episode selanjutnya.